Bismillahirrahmanirrahim. Well, now I'm going to explain lesson 2 about phrases and clauses. Jadi sekarang waktunya membahas lesson 2 tentang frasa dan clause. Phrase atau frasa merupakan sekelompok kata yang berhubungan, namun tidak terdiri dari subjek dan verb atau kata kerja. Contohnya, a sad story. Jadi dia terbuat dari gabungan kata-kata a, sad, dan story, tapi tidak mengandung subjek ataupun kata kerja ya. Contoh berikutnya, in your house. Sama, dia juga gabungan dari beberapa kata tapi tidak mengandung subjek dan kata kerja. Sedangkan clause atau clausa merupakan gabungan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek dan verb. Contohnya, Anna was reading a sad story. Anna sedang membaca cerita sedih. Di situ subjeknya adalah Anna dan verb atau kata kerjanya adalah reading, yakni verb ing, kata kerja bentuk ing. Contoh lainnya, when I was in your house, ketika saya berada di rumahmu. Itu juga terdiri dari subjek dan verb, yakni I menjadi subjek dan verb di sini adalah auxiliary verb. Jadi dia kata kerja bantu. Perlu diketahui bahwa contoh pertama pada klausa Anna was reading a sad story, reading. Nah, kata kerja di situ adalah main verb atau kata kerja utama. Jadi di sini kata kerjanya itu bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kerjaan sendiri seperti reading atau read yang artinya membaca. Jadi kegiatannya itu, kerjaannya itu terlihat yaitu membaca. Sedangkan pada contoh kedua, when I was in your house, was, dia kata kerja juga, cuma kata kerja bantu. Nah, tugasnya adalah membantu menambahkan makna. Jadi pekerjaannya itu tidak terlihat seperti main verb tadi. Contoh pertama, Anna was reading a sad story merupakan klausa utama atau main clause karena pernyataannya itu lengkap atau disebut juga sebagai complete statement. Nah, klausanya itu bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang isinya sudah dapat kita pahami. Sedangkan contoh kedua, when I was in your house, itu merupakan klausa subordinat atau subordinate clause, disebut juga sebagai klausa sematan. Mengapa? Karena kalimatnya tidak lengkap. Nah, di situ biasanya ditandai dengan adanya conjunction atau konjungsi. Apabila contoh klausa pertama dan klausa kedua itu digabungkan, maka dapat membentuk sebuah sentence. Jadi, Anna was reading a sad story when I was in your house. Terdiri dari main clause ditambah subordinate clause. Jadi, clause sentence sendiri bisa dibuat dari dua klausa ataupun hanya terdiri dari satu klausa, yakni hanya menggunakan main clause. Jadi sentence bisa terdiri dari satu atau beberapa klausa ya. Pada gambar diagram pen ini di sini merupakan penggambaran dari sentence, klausa, dan juga frasa. Nah, untuk bagian himpunan bagian yang terkecil itu merupakan phrase yang berwarna pink keunguan. Sedangkan lingkaran yang berwarna merah, himpunan bagian yang lebih besar itu merupakan clause. Jadi dalam clause itu terdapat sebuah phrase. Nah, lalu himpunan bagian yang terbesarnya yang berwarna biru merupakan sentence, di mana di dalam sebuah sentence itu terdapat klausa dan juga frasa. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Thank you. See you next.